untuk bisa mencapai zatnya, maka si ruh itu tadi harus membangun rasa. Caranya apa? Kasih itu wasilah, kasih itu tali ruh nang Allah itu harus dikasihkan. Apa talinya? Wahuwa adzikru bisiril asror. Dzikir yang sudah tidak ngucap Allah, baik lesan maupun hati. Dzikir sudah tidak membahas sifat. Masih ada? Monggo, niku Mbak Putri, monggo Bu. Kasih mic-nya itu. Oh ada. Oh, kaula riyen napa? Bentar Bu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten saderenge kawula niki nembe alias perdana wonten mriki. Nderek ngaos saking panjenengan. Kula niki nggih ngaos kitab sekedhik babagan tauhid kalih kiai-kiai desa ngoten. Lan niki wonten kesimpulan saking kawula ngaos niku ngeten, menawi bilih enten klentunipun panjenengan leresaken ngoten kuwi. Lan kula niku yakin sejatosipun urip iku Allah. Lan sedaya ingkang urip ana bumi adalah Allah, lan wujude bumi lan saisine iku wujud kuasane Gusti Allah. Lan sedaya ingkang urip mulai saking minannas wa hayawanin wa syajarah huwa Allah. Seperti contoh hidup yang benar sejatinya hidup pada pohon adalah Allah, dan wujud dari pertumbuhan pohon bisa tumbuh dan berkembang adalah dari kuasane Gusti Allah. Tetapi mboten sami kalian manungsa ingkang nggadahi nafsu. Bentuk saking nafsu piyambak niku kados asu kang galak. Dados apabila menuruti kemauan dari asu galak utawi nafsu, maka akan semakin kuat dan bisa jadi kita yang disopir oleh nafsu utawa asu galak. Tetapi asu sing galak niku saged nurut utawi manut kalian tuane. Sing apabila ngertos kepriben polahe utawi butuhe nafsu utawa asu galak. Ingkang dados tuan dari nafsu utawi asu galak iku diri manusia. Dengan cara melawan nafsu hingga melemah, dengan mengenal pada diri pribadi bahwa kita hidup bukanlah hidup diri makhluk, tetapi hidup yang sejati pada diri adalah Allah. Maka semua tujuan pada diri bukanlah terhadap dunia maupun yang lain, tetapi tujuan diri adalah untuk menuju yang hidup Allah. Lan kawula yakin sedaya ingkang polah saking menungso hayawan wa syajarah Allah, maka kawula yakin sedaya perkawis ingkang nimpa dumateng diri kawula kronten oleh makhluk ingkang lintunipun, entah niku perkawis baik utawi buruk, yang saya ibaratkan perkara tersebut seperti nutrisi pada diri saya, bahwa apabila diri bisa menerima nutrisi utawi perkara Allah, bahwa itulah yang menimbulkan buah dan rasa kehidupan yang sejati. Dados niki kawula nyuwun pitedah saking panjenengan untuk dibimbing secara rohani dari awal hingga menuju liqa.
Lan umpami wonten baiat kawula nggih purun nderekaken panjenengan Gus. Cekap semanten bilih wonten kelantunipun kawula matur kula nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses-proses seseorang yang melakukan perjalanan wa inna ilaihi raji'un atau liqa pada Allah. Apa yang jenengan sampaikan tadi benar. Sebagai membuka rahasia tentang ilmu yang khusus, rahasianya Allah. Ketika ilmu itu sudah dibukakan, akhirnya munculnya satu kefahaman dalam diri si salik atau saya sebut sebagai ruh. Ketika saat ruh memang betul-betul dalam hatinya ingin liqa bertemu Allah, wajib ruh itu harus memunculkan namanya imanul haq, iman yang benar atau disebut ihsan, bahasa Jawa rasa. Rasa yang benar, iman yang benar adalah iman di mana hati sadar segala hal apapun, makhluk apapun, prosesnya terjadinya karena sifatnya Allah, yaitu sifat kudrat, kekuasaan Allah. Sifat ini belum sampai ke zat. Karena ilmu untuk bisa mencapai zatnya, maka si ruh itu tadi harus membangun rasa. Caranya apa? Kasih itu wasilah, kasih itu tali. Tali ruh nang Allah itu harus dikasihkan. Apa talinya? Wahwa adzikru bisiril asror. Dzikir yang sudah tidak ngucap Allah, baik lesan maupun hati. Dzikir sudah tidak membahas sifat kudrat tadi, enggak. Dzikir sejatine dzikir itu Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha do ilingo sira kabeh wong sing mukmin terhadap Allah, dikron kelawan eling kang sejati sak temene eling kathiron turkang akeh. Pundi sejatine eling. Inilah yang disebut wasilah tadi, Pak. Hati jenengan sadar, bukan Anda yang melakukan. Bukan makhluk, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, bukan. Padahal syariate buah pohon, langan tidak.
Kita lupa. Di dalam dan di luar pohon itu siapa? Yang bahasa Jawa mengatakan hidup. Selama kita tidak memegang wasilah, selama itu enggak sadar. Kalau munculnya buah itu dari Allah, dari hidup, enggak sadar. Mesti kita mengatakan dari pohon. Padahal semua itu perumpamaan. Malam, siang, perumpamaan. Pohon tumbuh, terus mengeluarkan tangkai, mengeluarkan daun, mengeluarkan buah, itu ibarat. Inna fi dzalika laayah. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita bicara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita masih bicara sifat. Berarti ruh itu belum membangun sejatine dzikir, belum. Berpikir tafakur itu kita masih di akal. Memang prosesnya dari situ, Pak. Memang prosesnya dari situ. Loh, kalau jenengan betul-betul sudah membawa tali itu, otomatis akan muncul dalam hati jenengan satu kesadaran, bukan makhluk itu yang berperan. Misalkan jenengan sholat, ningati sampean sudah tidak merasa jenengan yang sholat. Yang melakukan sholat aktivitas bukan kita, tapi hidup dalam diri kita. Jikalau hati sudah terasa di zona itu, maka inilah Pak yang disebut waqumu lillahi qanitin. Sholat itu kau jalankan dengan khusyuk. Wa qala aidan aqimis sholat lidzikri. Tegakkanlah sholat semata-mata ingat padaku. Ya itu tadi, ingat. Nafsu gak iso mlebu Pak niki. Gak bisa. Kalau belum masuk di sini, ngerti segawon ya, asu. Kalau dalam ayat Allah katakan, mereka yang belum ada di sini, ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam ijma' qiyas, beberapa referensi kitab yang bernafaskan tasawuf, ada yang mengatakan segawon sing liar, itu gak pernah mau ngikuti kita. Itulah nafsu memang. Mana wujudnya nafsu? Ya keakuan kita yang merasa kita melakukan, ya itulah nafsu. Masih liar karena belum jinak. Karena ruhaniyah kita itu masih ngaku-ngaku, masih terkendali oleh hawa nafsu. Nah, berhubung dengan ini, katakanlah sudah memegang wasilah tadi, beda. Pasti jenengan yang muncul dalam diri bukan aku sampean. Bukan aku kita makhluk yang bisa melakukan. Mesti dalam hati jenengan, urip itu mengatakan innani anallah. Makanya saya katakan di dalam ruh itu ada rasa atau ihsan. Di dalam ihsan, manakala ihsan itu betul-betul sudah terbangun, maka ada nur makrifat atau cahaya. Artinya, jikalau jenengan wasilah iku sampean lakoni, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Kalau nur makrifat itu sudah menyala, maka gelap akan hilang. Wujudnya gelap yaiku makhluk. Iki akan musnah. Berarti jenengan kefanaan.
Di dalam nur makrifat itu ada Allah, urip nyatalah wujudnya Allah itu dalam diri jenengan. Dalam kitab Hikam itu makalah Ibnu Athaillah dawuh, al-kaunu makhluk, perkara makhluk, utawi kaun makhluk, minal mukawwanat kulluhu ya sekabai kaun iku zulmatun, peteng sifate, tegese peteng, zulmah ai adamun, asline tidak wujud. Berhubung kita menganggap wujud, maka itulah akan menggelapkan hati pada Allah. Karena cahaya makrifat belum menyala. Loh, kapan detik-detik kalau makhluk itu tidak wujud? Kapan detik-detik kegelapan itu sirna? Ketika saat cahaya makrifat itu dinyalakan oleh Allah. Kapan cahaya makrifat detik-detik itu dinyalakan oleh Allah? Ketika ruh itu selalu berzikir. Sing kumaksud bukan dzikir sing dihitung niku lho, Pak. Bukan di lisan niku lho. Wow. Dzikir sing dimaksud di sini zikron katsiron. Sejatine dzikir adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi gak diucap, tapi disadari, tadi dirasa. Makanya di dalam Al-Quran tentang tauhid pendidikan umat Islam, pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki syariah. Kedua, la ilaha illallah. Iki thariqah. La ilaha illa anta. Iki hakikat. Yang terakhir, la ilaha illa ana. Iki makrifat. Udah selesai. Pendidikan la ilaha illallah kita tarbiyah di syariat sudah dulu, di thariqah sudah. Sekarang umat ini harus dikenalkan la ilaha illa anta supaya tahu wasilah sesungguhnya itu yang mana. Beda kalau kita bicara di tauhid la ilaha illa anta dan huwa tentang wasilah loh, Pak. Beda. Kalau di huwa, wasilah yo aku iki, gurumu. Guruku ono, guruku ono guru. Jedok Kanjeng Nabi. Iku disebut sanati muttasil, sambung. Lah Rasulullah jedok Gusti Allah. Aku tanya, nek pancen seperti itu, sudahkah kau berwasilah itu likok datang Allah? Anda sendiri yang menjawab. Anda sendiri. Tapi kalau tauhid la ilaha illa anta berbicara tentang wasilah, langsung Allah. Yaiku urip dengan sistem ndukur niku wau. Aku berani taruhan. Aku berani taruhan apapun yang diminta. Tergantung jenengan iki lewat mana. Untuk likok datang Allah lewat mana. Kalau jenengan berpedoman dan berkeyakinan yang dimaksud wasilah lewat sanad-sanad tadi, aku tanya, sudahkah ada tanda-tanda kewusulan dirimu pada Allah? Anda sendiri yang menjawab, saya tidak menjawab. Aku bertanya,
kepada seluruh saudaraku yang fanatisme terhadap wasilah selain Allah tadi, sudahkah panjenengan semua itu sampai pada tujuan? Anda sendiri yang menjawab. Sebab secara hakikat disebut wasilah adalah jalan tali langsung hubungan ruh dengan Allah. Allah gak ada, Pak. Allah di dalam diri Anda sendiri. Mengapa? Menurut huwa Allah di arsana, kita akan naik ke sab langit 7 sana. Ora iso. Padahal sab langit 7 ada di dalam dirimu sendiri. Pandangan hakikat bukan langit-langit itu, Pak, tapi dirimu. Ada rambut, ada kulit, ada daging, ada balung, ada sumsum, apalagi ada getih. Mohon maaf, bahasa wujud dohir ikulah langit. Nah, Allah bersemayam di situ, urip iku. Akhirnya darah bisa mengalir, kita wis macam-macam. Di dalam Al-Quran belum saya temukan satu ayat pun kalau berbicara tentang di manakah Allah, itu jauh nggak ada, Pak. Mesti korib. Dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher. Mohon maaf. Barangkali keterbatasan saya untuk menemukan ayat itu mohon dibantu. Yang jelas satu pun ayat yang mengatakan bahwasanya Allah jauh nggak ada. Yang ada Allah itu dekat. Jadi itu proses keilmuan yang jenengan tanyakan sehingga itu perlu dipahami oleh bagi mereka yang masih dalam taraf pengenalan ilmu. Sebab ada 3 hal yang harus kita lakukan, ilmu, amal, istiqomah, yang disebut takwa nanti di situ. Prosesnya memang seperti itu. Tapi saran saya lanjut dapatkan wasilah. Kalau wasilah itu sudah sampai dapatkan dan jenengan ngelakoni, maka seluruh rahasia tentang rahasiane ilmune Allah kebuka dalam hati jenengan. Semuanya kebuka. Walaupun awalnya jenengan gak pernah belajar. Karena Allah sendiri wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sing mulang Nabi Adam iku Gusti Allah. Bapak Ibu, jadi kalau saya ditanya apakah itu benar-benar benar, Pak, itu proses kefahaman ilmu dan itu penting supaya tidak bingung kita ketika saat kita melakukan kholwat dalam rangka liqo datang Allah. Nggih. Monggo Bu, Mbak tadi yang bertanya tadi.